Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan ketujuh ini masih dalam rangka kita membahas latihan soal kompetensi manajerial pada aspek pengelola perubahan. Nah, sebelumnya kita juga sudah memberikan video-video mengenai kompetensi manajerial dan sekarang kita beranjak ke aspek mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan ini dalam Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 mendefinisikan bahwa kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah, adapun nanti menghadapi tipe soalnya itu dalam kondisi ikut perubahan sesuai arahan, cepat tanggap terima perubahan, antisipasi tepat pada perubahan, memimpin perubahan, dan menggerakkan pemangku kepentingan. Nah, ini kalau di Permen RB nomor 38 ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Oke, kita lebih jelasnya latihan soalnya yaitu soal yang pertama, karena suatu hal saya harus mengganti pekerjaan. Yang saya lakukan di tempat kerja yang baru adalah mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu. B. Meminta petunjuk atasan saya. C. Meminta bantuan pekerja senior untuk menyesuaikan diri. D. Langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat kerja. Di tempat tersebut. Nah, memang dalam suatu pekerjaan, kalau memang sudah disuruh atau berganti tupoksi ataupun lingkungan sekitar, harus cepat beradaptasi, harus mencoba mengenali teman-teman sekitar, tupoksinya, kemudian sistem kerjanya itu lebih baik agar nanti bisa langsung ke kinerja yang lebih optimal. Seperti itu. Jadi tidak boleh leha-leha ataupun tidak acuh tak acuh kepada teman sendiri ataupun nanti di lingkungan yang baru tersebut. Nah, adapun yang B ini meminta petunjuk atasan saya. Nah, ini tidak harus dicekoki ataupun tidak disuapi terus, tapi Anda yang di tempat baru ini harus inisiatif, harus mencari mengenal adaptasi lebih cepat. Itu harapan nanti oleh atasan Anda biasanya seperti itu. Kemudian yang C, meminta bantuan pekerja senior untuk menyesuaikan diri. Nah, ini ya sama seperti yang atasan ini, cuma biasanya kalau misalkan ke senior ya pasti nanti senior juga punya pekerjaan mereka masing-masing seperti itu. Dan D ini langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya. Ini juga bagus, artinya Anda sudah bisa mengenali tupoksi Anda, tapi ini lebih ke fokus ke tupoksi Anda, tetapi lebih baiknya ya mengenali semuanya, mulai tempatnya, teman Anda, dan sistem kerja di tempat seperti itu. Oke ya. Nah, ini untuk poinnya yaitu 4A, 3B, 2C, dan 1D. Nah, soal selanjutnya. Saya harus berbagi ruangan dengan seorang rekan kerja. Padahal saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri di dalam ruangan. Yang saya lakukan adalah A. Membuat rekan kerja saya tidak nyaman. B. Pindah ke ruangan lain yang kosong. C. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. D. Melakukan protes kepada atasan karena menempatkan orang di ruangan saya. Jawabannya adalah yang C. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Artinya ini pasti di suatu tempat ataupun ketika Anda nyaman, kemudian ada hal baru dan kemudian Anda tidak nyaman, ya pasti harus cepat beradaptasi, cepat membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan, karena ini juga merasa lebih nyamannya ke Anda sendiri juga. Itu. Apalagi ya dinamika di suatu ruangan ataupun di
kantor ataupun di dinas pasti akan sering berubah seperti itu. Jadi harus bisa membiasakan diri gitu. Membuat rekan kerja saya tidak nyaman. Nah, ini ya kalian sekantor atau sedinas harusnya lebih lebih akur, lebih relasinya lebih kuat agar bisa itu tadi mencapai kesuksesan atau targetnya lebih optimal. Pindah ke ruangan lain yang kosong. Nah, ini Anda terlalu egois kalau misalkan yang B ini. Kemudian yang B melakukan protes kepada atasan. Nah, ini juga Anda pasti nanti akan dimarahi atasan karena ya tidak akur dengan rekan kerjanya seperti itu. Oke ya, jelas? Nah, untuk yang poinnya yaitu 4C, 3D dan 2B serta 1A. Nah, soal selanjutnya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. C. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. D. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawabannya adalah C. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut. Nah, artinya ya di sini kan kondisinya itu mengerjakan tugas yang baru tetapi anggota tim Anda belum memahami. Ya, dikerjakan bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian ketika ada kesulitan ya diselesaikan bersama. Ini suatu pola perubahan yang di suatu tim yang untuk menciptakan tim yang kuat ya berarti harus bersama-sama menyelesaikannya. Kesulitannya pun harus dihadapi bersama. Solusinya ditemukan bersama. Seperti itu. Oke, jelas ya? Dan ini poinnya yaitu 4C, 3A, 2B, dan 1D. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakainya, B. Mengganggu kinerja secara umum, C. Mengganggu hubungan interpersonal, D. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jawabannya apa teman-teman? Ya jelas sekali ya. Akses informasi via internet ini sekarang sangat penting sekali untuk perubahan, terutama perubahan kinerja, perubahan dari sistem kerjanya juga ini menunjang sekali, sangat penting sekali dan bahkan memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Oke, kalau yang ini tergantung pada pemakainya. Ya. Ini berarti si pemakainya ya ada yang kudet ataupun ada yang semangat tinggi. Kemudian yang B mengganggu kinerja secara umum. Ini salah ya. Pasti IT itu atau akses informasi secara internet itu sangat membantu sekali dalam mencapai kinerja atau menunjang kinerja secara optimal. Kemudian mengganggu hubungan interpersonal. Ini bahkan sangat membantu sekali ketika misalkan ada hubungan jarak jauh. Ini harus koordinasinya secara internet ataupun secara HP dan sebagainya. Itu sangat membantu. Oke ya, jelas ya. Nah, yang ini poinnya yaitu 4D, 3A, 2C, dan 1B. Nah, soal selanjutnya. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pimpinan unit adalah A. Menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberi usulan agar dikembalikan ke urutan aturan 6 hari kerja. B. Lembur adalah solusi terbaik. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Jawabannya apa teman-teman? Ya, D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Artinya itu tadi perubahan di dinamika kinerja di perusahaan ataupun di dinas terkait ataupun kantor itu pasti mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Artinya ya kalian harus menerima secara
sukacita agar ya itu tadi intinya untuk menyelesaikan tugas-tugas target yang harus diselesaikan. Seperti itu. Ini dan memang solusi-solusi yang terbaik ya harus dijalani perubahan jam kerjanya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk poinnya 4D, 3A, 2C, dan 1B. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita next di selanjutnya di pertemuan ke-8 yaitu latihan soal kompetensi manajerial pada aspek pengambilan keputusan. Oke, saya rasa cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.